Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat Google semua? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Dan alhamdulillah kali ini kita masuk ke part 4 dari Tol Serpong Balaraja. Dan berkat doa dari sobat Google semua, alhamdulillah saya sudah bertemu dengan pengelola dari Tol Serpong Balaraja untuk memohon izin dan juga untuk mengetahui bagaimana sebenarnya progres atau beberapa konstruksi apa saja yang sedang dikerjakan di Tol Serpong Balaraja ini. Dan beberapa hal alhamdulillah saya sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Inilah merupakan titik start awal dari Tol Serpong Balaraja, dan mudah-mudahan informasi yang saya sudah ketahui bisa saya sampaikan dan semoga bermanfaat untuk sobat keluarga semua. Baik, dan informasi terakhir yang saya dapatkan bahwa konstruksi telah memasuki 78%. Nah, dalam memperlihatkan bagaimana progres dari 78% ini, saya bagi menjadi 3 part video, part 4, part 5, dan part 6. Nah, karena nanti kita akan lihat ya video drone-nya apakah saya bisa atau sanggup untuk langsung mengambil seluruh gambar, atau kita akan pecah ke beberapa part seperti yang sebelumnya sudah 3 video. Dan ini adalah part 4, part 5, part 6 nanti akan menjadi satu kesatuan ya untuk seksi 1A. Jadi untuk pekerjaan yang saya sampaikan tadi untuk Tol Serpong Balaraja seksi 1A ini itu sudah mencapai 78% ya. Sedangkan untuk kondisi seksi 1B itu sekitar 12 atau 14% ya, saya lupa tadi ya. Nah, sehingga makanya saya sampaikan mohon izin saya akan tampilkan beberapa progres yang ada di seksi 1A dulu ya. Nah, ini adalah ada beberapa rangkaian besi yang informasinya kalau saya tanya, kalau tidak salah ya, kalau saya tidak salah tangkap maksud saya, karena saya tadi sebentar sekali untuk bertanya karena saya juga khawatir mengganggu petugas yang sedang bekerja. Jadi ini informasinya yang kalau tidak salah ini adalah nantinya untuk menjadi pembatas di tengah-tengah antara 2 jalur, karena nantinya rencananya Tol Serpong Balaraja ini terdiri dari dua jalur dengan total keseluruhannya ada 6 lajur, atau masing-masingnya terdiri dari 3 lajur ya. Dan inilah kondisi di Tol Serpong Balaraja. Tol Serpong Balaraja ini ya yang bisa disingkat Tol
Karena memang ini tidak terlalu jauh juga lokasinya dengan tol Cijago 3. Kondisinya sama iklimnya jadi sob. Jadi kadang panas ya, kadang turun hujan yang tidak bisa diprediksi ya. Memang kondisinya sedang cuaca ekstrim. Nah, inilah yang harus dihadapi. Basah, tanah basah. Karena kalau tanah basah ini juga sedikit bisa dikatakan ada tantangan tersendiri lah. Ada treatment yang harus dilakukan oleh beberapa alat berat agar alat-alat proyek atau kendaraan-kendaraan proyek itu bisa melintas dengan aman ya. Nah, ini kita masuki proses struktur dari box The Green atau overpass The Green. Kita lihat juga nih pemandangan yang sama, kita lihat ada banyak dump truck di sini yang mungkin juga membawa, sepertinya setelah kita lihat itu ada beberapa gorong-gorong ya, sepertinya kalau kita lihat ya. Mungkin dump trucknya habis membawa gorong-gorong, atau juga mungkin dump trucknya habis membawa tanah ya, karena kalau kita lihat kondisinya sedang kosong. Apakah di sini habis melakukan proses unloading dari tanah merah atau batu-batu pasir seperti di depan kita ini. Nah, ini pemandangannya tidak lagi aneh ya, kalau kondisinya hujan, basah, licin. Sepertinya itu ditahan oleh dozer ya, dibantu, sepertinya tergelincir, sepertinya ya. Kalau kita lihat dari drone ini, sepertinya truk atau dump truknya itu tergelincir, sedikit tergelincir, sehingga membutuhkan bantuan dari dozer untuk bergerak maju ke depan. Ini juga pernah saya lihat di tol Cijago, tol Cinere Jagorawi, ataupun juga di kondisi Simpang Susun Krukut yang saat itu dikerjakan oleh tol Depok Antasari tahap 2. Tidaklah aneh ya, karena memang itulah seperti saya sampaikan tadi, itu adalah suatu kendala yang harus dihadapi oleh petugas pembangunan tol. Nah, maka kita doakan saja mudah-mudahan tidak ada suatu hal yang sangat serius ya. Jadi semuanya bisa diselesaikan, bisa bergerak kembali begitu. Ini adalah kalau tidak salah sepertinya kalau dilihat isinya sepertinya material-material batu pasir ya di dalam dump trucknya. Dan mari kita lihat lagi. Tadi kita sudah melihat kondisi struktur dari box The Green atau overpass The Green. Nah, kita maju, kita melihat di sisi kiri ini juga ada proses atau progres dari pengerjaan retaining wall, atau bahasa Indonesianya adalah dinding penahan tanah. Dinding penahan tanah di area ini berbentuk miring ya, tidak menggunakan bore pile karena kondisinya mungkin memang secara luas lahan itu masih mencukupi. Nah, biasanya menggunakan bore pile itu adalah jika luas lahannya tidak tercukupi, maka dibutuhkanlah dengan menggunakan bore pile. Mungkin juga ada alasan-alasan lain ya yang mungkin saya belum tahu. Nah, di area ini kita memasuki sebelum ke struktur box Cilenggang 1 atau overpass Cilenggang 1. Kita lihat di sisi kiri kanan juga masih proses untuk dinding penahan tanah tadi yang berbentuk miring. Dan kita lihat di situ ada alat paver ya, alat paver. Nah, saya tidak tahu alat pavernya untuk itu bermerek apa, tapi yang jelas itu adalah alat untuk membuat lapisan rigid dari jalan tol. Dan kita lihat sisi kiri itu sudah terlihat ada material-material batu pasir. Karena kalau waktu saya belajar atau belajar menyimak pembangunan jalan di lapisan jalan tol Cijago 3, di sana ada lapisan tanah ya, lalu kita ada lapisan dasar, ada lapisan LC yaitu lin konkrit ya, ada juga yang disebut dengan lapisan rigid, bagian akhirnya adalah lapisan rigid. Nah, kita lihat juga di sini ada dump truck ya, posisinya ada juga tenda-tenda wika, seperti halnya kita juga sering lihat pemandangannya di Cijago 3 saat melakukan proses yang namanya lapisan rigid ya. Nah, ini kalau kita lanjutkan, kita masuk ke struktur overpass Cilenggang 2. Namun sepertinya drone yang saya gunakan tidak bisa lebih jauh lagi. Jadi kita cukup sampai ke titik di sini ya. Nah, kita akan coba lihat kondisi di daratnya seperti apa. Nah, inilah kondisi di darat. Jalan ke depan sana adalah merupakan akses ke Cilenggang 1 ya. Ini adalah kondisi pekerjaan lapisan main road tol Serpong Balaraja.
ada juga di sana ekskavator, dan juga ada vibro untuk memadatkan tanah. Ke depan selanjutnya kita akan menuju ke struktur dari overpass Cilenggang 2. Ya, di depan sana itu adalah Cilenggang 2. Oke, kita akan coba sambung mungkin untuk melihat progres dari overpass Cilenggang 2 pada video berikutnya. Untuk video part pertama kali ini cukup sampai ke hampir saja ke perbatasan antara box Cilenggang 1 dengan Cilenggang 2. Ya, sekali lagi itu adalah informasi yang mungkin bisa saya sampaikan kepada sobat Tugu semua. Semoga bermanfaat. Inilah kondisi dari progres 75 atau 78% konstruksi tol Serpong Balaraja yang bisa kita lihat bersama-sama melalui drone view ini, ya. Nah, alhamdulillah sekali lagi ini mudah-mudahan saya bisa menampilkan video-video yang bermanfaat. Kita doakan saja mudah-mudahan ya, ini adalah sekali lagi merupakan bagian atau progres pekerjaan dari main route tol Serbaraja atau tol Serpong Balaraja seksi 1A yang insya Allah kalau berjalan lancar maka kita semua akan bisa menggunakannya atau melakukan uji cobanya pada tahun ini di 2022. Ternyata di sisi lain juga kita lihat ternyata di sini menggunakan juga ekskavator dengan apa namanya ya sebutannya ya, long arm ya, long arm ekskavator long arm. Mantap. Ini adalah untuk menjangkau area-area yang jauh ya, kita lihat ya. Ini sepertinya dinding penantanannya yang dibuat miring dengan bantuan ekskavator ini ya. Kayaknya cukup miring sepertinya yang dilakukan penggalian, maka menggunakan ekskavator yang disebut dengan long arm tadi. Kita lihat di sini di sisi menuju ke arah box Cilenggang, menuju box The Green. Ini ada juga 2 ekskavator yang melakukan pekerjaan, ya. Dan inilah pemandangannya ya, dengan 2 gunung indah sekali. Lihat ya sobat Tunggu semua, mudah-mudahan bisa melihat pemandangan ini. Indah sekali ya, makanya saya selalu tampilkan video drone view-nya dengan kualitas 4K. Mudah-mudahan bisa dinikmati videonya dan semoga informasinya bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, jika ada yang keliru mohon diluruskan. Silakan dituliskan di kolom komentar ya. Sekali lagi saya juga masih dalam terus belajar untuk mengetahui tentang proses atau progres dari pembangunan jalan tol yang ada di sekitar kita atau yang ada di Jabodetabek. Ya. Sekali lagi jika ada keluhan, saran, pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video berikutnya di part 5 dan part 6 Serpong Balaraja ataupun di tol Cijago terbaru berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.